Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ala niyati annallaha ya'fu anna wa awalidina wa amma syayikhina wa an ahlil huquqi alaina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna allaha yarzuquna taqwa wal istiqamah wal uluman nafi'ah was sihhata tammah wal afiyata syamilah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir radha ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir radha ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يكبته فيه الأولون والآخرون اللهم أعطه المقعد المقرب عندك يوم القيامة ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا بالعباس خضر بليان بن ملكان عليه السلام ذي الاستقامة وسيدنا الغوث العظم الشيخ عبد القادر الجيلاني
Tijani radhiyallahu anhu dzil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa maddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu kitabnya, halaman berapa di situ? 9. Innama tajibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubatu ais sholawatul khamsu. Pastinya wajib al maktubatu apa oleh sholat yang diwajibkan, ais sholawatul khamsu yakni sholat yang 5 waktu, ala kulli muslimin mukallafin atas tiap-tiap muslim, mukallafin yang mukallaf, aye baligin artinya yang balig, akilin tur berakal, zakarin laki-laki, au ghairihi atau selian laki-laki, tohirin yang suci, suci dari hadas dan najis. Suci maksudnya suci di sini head ya, suci dari head, nifas. Fala tajibu maka tidak wajib sholat ala kafirin asliin atas kafir asli, wasobiyin dan anak kecil, wa majnunin lan orang gila, wa mugman alaih dan yang orang yang ayan, wa sakrona dan orang yang mabuk, bila ta'adin dengan tidak disengaja, li adami taklifihim karena tidak kataklif semuanya, tidak terbebani hukum semuanya, wala ala haidin dan tidak wajib atas orang, atas wanita yang haid, wanupasaa dan wanita yang nipas, li adami sihatiha karena tidak sahnya sholat minhuma dari keduanya, wanita yang haid dan yang nipas, wala kodoa dan tidak wajib kodo alaihima atas keduanya, wanita yang haid dan nipas, bal tajibu bahkan hukumnya wajib sholat alal murtadin atas orang yang murtad, wa muta'addin dan orang yang sengaja bisakrin dengan mabuknya. Dah segitu dulu dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kajian kita pada Sabtu ini, kajian rutin kita akan menjelaskan syarat wajib sholat.
Bapak-bapak, para jamaah hadirin Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada wajib sholat, ada syarat sah sholat. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarat wajib sholat. Bagaimana syarat wajib sholat? Di sini diterangkan innama tajibul maktubatu ais sholawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin aqilin zakarin au ghairihi. Pastinya wajib sholat 5 waktu itu ala kulli muslimin, atas orang yang beragama Islam, yang sudah Islam. Mukallafin Islamnya, orangnya Islam dan mukallaf. Jadi syaratnya 1 Islam, syarat wajib sholat. Berarti kalau udah Islam hukumnya wajib sholat. Yang kedua mukallaf. Mukallaf itu artinya baligin aqilin, balig dan berakal. Baik laki-laki maupun selain laki-laki. Ada wanita, ada khunsa nantinya. Itu ketika mukallaf, balig, baik wanita, laki-laki maupun khunsa, wajib sholat. Yang ketiganya tohirin, adalah yang suci daripada haid, wanita yang suci. Berarti syarat wajib sholat ini ada berapa? Ada 3. 1 muslim, yang kedua mukallaf, yang ketiga suci daripada haid. Maka ketika wanita haid berarti tidak wajib sholat. Berarti kalau tidak muslim tidak wajib sholat. Siapa yang tidak muslim? Orang kafir. Fala tajibu ala kafirin asliyin, tidak wajib sholat atas orang kafir asli. Kafir itu ada 2. Ada kafir asli, ada kafir aridi. Ini hukumnya juga beda. Kafir asli itu kafir dari kecil, emang lahir udah bukan Islam. Kalau kafir aridi, contohnya adalah orang yang tadinya Islam keluar dari Islam. Namanya apa tuh? Murtad. Berarti kafir aridi ini contohnya adalah murtad. Ini berbeda nanti hukumnya. Berbeda hukumnya. Yang tidak wajib sholat itu adalah orang kafir asli. Orang kafir asli. 1 tuh. Kalau bukan muslim berarti tidak wajib sholat, adalah orang kafir. Kafirnya kafir asli. Kemudian yang kedua tadi adalah mukallaf. Bagaimana kalau belum mukallaf? Tadi pengertian mukallaf apa? Balig dan berakal. Berarti kalau belum balig, belum wajib sholat. Kalau tidak berakal, gila, berarti wajib gak sholat? Enggak. Oh, berarti anak kecil mah yang belum balik itu belum wajib
sholat. Tapi sebagai orang tua wajib dari kecil mendidik, merintah. Dari mulai umur 7 tahun yang sudah tamyiz, gitu ya. Kalau 10 tahun masih belum juga mau sholat, ada hukuman dari orang tua. Bisa dipukul, dipukulnya yang tidak membahayakan. Kalau sudah balik, itu udah terbebani oleh hukum. Maka kalau sudah balik tidak sholat, berarti hukumnya dosa. Nanti ada penjelasan ke depan bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat. Ini sekarang kita menjelaskan hukum syarat wajib sholat. Ada syarat sah sholat. Oh, jangan kembali kini. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat ada 5. Mana? Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, suci dari najis. Semuanya, baik pakaian, baik diri kita, gitu ya, harus suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Satu lagi apa ini? Satu lagi apa? Kan yang pertama, syarat sahnya sholat itu adalah apa tadi pertama? Suci dari hadas. Itu satu. Kedua, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Satu lagi nih lupa. Hah? Apa tadi? Tertib. Oh, bukan. Lain. Bukan. Kalau khusyuk itu beda lagi. Ya, khusyuk. Nah, ini kita akan menjelaskan tentang syarat wajib sholat. 3. Ini dulu 3 nih. Nanti ke depan ada syarat sahnya sholat. Yang pertama muslim, Islam. Yang kedua mukallaf. Yang ketiga suci. Suci daripada haid dan nifas. Berarti kalau orang atau wanita yang lagi haid, wajib gak sholat? Enggak. Wajib gak dikodok? Wajib gak dikodok? Enggak. Dikodok, waduh, luar biasa. Kalau 7 hari, kalau 15 hari, tiap 1 harinya 5 waktu, kali 15. Makanya agama tidak memberatkan. Tapi kalau puasa, kira-kira nih wanita yang lagi haid di bulan puasa, wajib puasanya enggak? Enggak. Wajib kodok enggak? Wajib kalau puasa. Kalau puasa wajib. Itu perbedaannya. Makanya sholat wanita sama sholat laki-laki juga beda. Ada 5 perbedaannya. Kalau laki-laki itu sunnahnya antara tangan ini nih dengan lambung ketika takbiratul ihram itu direnggangkan. 1 tuh. Berarti kalau perempuan sebaliknya, rapetin. Takbirnya gini, dia mah sampai dada doang segini. Kalau kita mah sampai sini telinga. Ya. Ininya dilebarin, renggangin. Kalau perempuan rapetin. Itu bedanya 1. Yang kedua, bedanya kalau perempuan itu ketika ruku. Kalau laki-laki ruku sunnahnya
Sunahnya nih tangannya direnggangin, kakinya direnggangin, lututnya direnggangin. Kalau laki-laki semuanya pada renggang. Nih, ini tangannya jangan begini, renggangin. Kalau perempuan, rapetin. Kemudian ketika ruku juga, nih apa namanya nih kalau bahasa Indonesia nih? Lutut. Lututnya jangan dirapetin. Kalau laki-laki renggangin. Laki-laki renggangin. Kalau perempuan rapetin. Sama dengan kaki. Kaki juga rapetin. Kalau perempuan. Kalau laki-laki buka 1 jengkal. Jangan lebar-lebar, jangan begini. Iya, kadang-kadang kelingking kita diinjak sama dia. Kita geser lagi, dia geser lagi gini. Terus aja sampai pojok sono. Dikejar-kejar kita. 1 jengkal aja, minimal 1 jengkal tuh. Lututnya jangan disatuin. Tuh, laki-laki. Kalau perempuan rapetin. Kemudian ketika sujud, 3. Ketika sujud, laki-laki tangannya pun direnggangin. Kemudian lambung antara perut dengan paha jangan dirapetin. Renggangin, jauhin, agak jauhin. Ini udah bagus ininya, jauh. Jadi jangan begini. Tuh. Rada aja, rada jauh. Kalau perempuan rapetin gini. Itu bedanya. 3. Yang keempat, bedanya perempuan itu kalau sholat, kalau laki-laki imamnya ada salah, baca apa biasanya? Subhanallah, baca tasbih. Kalau perempuan nggak baca tasbih, apa kira-kira? Tepuk tangannya jangan begini. Tepuk tangannya pakai telapak tangan kanan, ke punggungnya tangan kiri. Gini. Ininya jangan gerak tangan kirinya, jangan gini. Tangan kanan aja yang gerak. Tuh gitu. Makanya kalau berjamaahnya perempuan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki ada mihrab. Jadi antara makmum dengan imam itu ada jarak. Karena pakai subhanallah kedengeran ya. Tapi kalau perempuan nggak ada mihrab dia. Jadi 1 baris, cuman bedanya sejengkal maju dikit. Imamnya. Misalkan di sini ada musolah wanita atau musolah wanita, taraweh khusus wanita, maka yang jadi imamnya ini nggak di mihrab, 1 baris lurus, imamnya cuman ke depan sedikit, sejengkal. Kenapa? Biar ketika ada salah gampang kedengeran gini. Kan kalau jauh nggak tahu. Minimalnya ketika ada kesalahan imam, cara ngasih taunya ketahuan. Minimal ada geraknya gini, geraknya ketahuan. Atau ada suaranya, walaupun sedikit, itu juga menyebabkan imamnya ini kalau dekat jadi tahu nantinya. Kan kadang-kadang kita mah kalau berjamaah nih ada salah, imam punya perkiraan 1 rakaat lagi, makmum punya keyakinan ini udah 4 rakaat. Kadang-kadang kan ada yang begitu ya. Imam punya keyakinan baru 3 rakaat, berarti naik lagi dia.
makmum punya keyakinan udah 4 rakaat. Otomatis makmum ngapain? Baca apa? Baca tasbih kan? Subhanallah. Tapi imam yakin saya baru 3 rakaat. Tapi ada yang subhanallah di belakang. Kalau imam yakin bahwa baru 3 rakaat, tapi kemudian ngikutin makmum, ikut duduk lagi, maka batal sholatnya itu imam. Kenapa? Wong yakin baru 3 rakaat, kecuali dia mangmang. Mangmang apa mangmang? Ragu. Kecuali dia ragu, ada yang subhanallah, turun lagi nggak jadi masalah. Ini mah yakin imamnya saya baru 3 rakaat, tapi kenapa di belakang ada yang subhanallah? Lah terpaksa ngikutin makmum walaupun saya yakin baru 3 rakaat. Maka itu imam sholatnya batal. Kalau yakin udah aja lanjutin. Bagaimana makmum? Yakin tadi imam itu baru 3 rakaat. Dikasih tahu, nggak mau denger imam ini. Cukup sekali, jangan subhanallah, 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 jangan gitu. Cukup udah kedengeran. Oh berarti keyakinan si makmum ini baru udah 4 rakaat. Wah imamnya naik lagi. Enggak ini, berarti dia yakinnya baru 3 rakaat. Akhirnya yang makmum ngikutin ke atas. Padahal dia yakin itu 4 rakaat. Maka makmumnya batal. Makmumnya batal. Karena tadinya yakin 4 rakaat. Terus bagaimana kalau begitu? Kita sebagai makmum nih, imam naik aja padahal ini udah 4 rakaat, wah imamnya pikun nih. Kita jangan ikut imam. Ada 2 cara sebagai makmum ketika ada kejadian seperti itu. Bagaimana? Yang pertama caranya adalah tetap kita tahiyat akhir, imamah naik lagi ke atas, nambah 1 rakaat lagi, kita mah terusin tahiyat akhir, terus sampai habis tahiyat akhir, sampai doa. Kan ada doa dalam tahiyat akhir, kita baca terus aja diulang-ulang doanya sampai imamnya itu duduk, sampai tahiyat akhir, sampai salam, tungguin. Kitanya jangan ikut, kitanya nungguin aja udah di bawah. Tahiyat yang bolak-balik aja udah. Doa itu dibalik lagi, balik lagi, nungguin imam bareng nanti uluk salam. Itu cara yang pertama. Cara kedua muparokoh. Wah imam nih gak mau dengar, imam yakinnya 3 rakaat, orang 4 rakaat, imamnya udah pikun, ini imamnya udah tua gitu ya. Akhirnya kita yakin ini 4 rakaat, udah muparokoh, berpisah daripada imam, langsung apa? Tahiyat akhir, uluk salam. Imamah lagi tambah 1 rakaat, beres. Jadi ada 2 tuh caranya. Mana yang paling utama? Yang paling utama itu adalah yang pertama. Apa yang pertama? Nungguin imam. 1 rakaatnya mana lama ini. Nungguin imam. Tuh kalau ada kejadian seperti itu. Atau misalkan ada yang batal imamnya. Imamnya batal. Siapa yang menggantikan posisi imam? Yang paling ngerti. Yang paling ngerti itu yang di belakang imam. Makanya orang yang ngerti itu harusnya di belakang imam. Jangan jauh-jauh. Nanti ketika imam batal, dia keluar, maju. Majunya jangan terlalu ke sini, asal di sini aja. Ngegantiin.
bacaan imam lagi Fatihah batal kentut, mana kentutnya kedengeran semua gitu ya. Kalau kentutnya nggak kedengeran mah dia belaga nggak batal. Ini mah udah kedengeran, wah jebrut aja, akhirnya dia keluar batal. Nah ini yang di depan belakang imam maju dikit, gantiin baca Fatihahnya, imam keluar dia gantiin maju ke depan, badalin imam wudhu dulu sono. Tapi setelah selesai imam wudhu jangan gantiin lagi, dia ingut ngamamum lagi. Bukannya ngegantiin sementara. Tuh ada kejadian yang ngertinya ini ya ustadz di situnya lah, jauh ada di sono, di sini orang kagak ngerti. Yang ngertinya ini ngerti yang disitulah dianggapnya ustadz, malah jalan ke sini ngegantiin. Itu nggak boleh yang begitu. Gantiin itu walaupun di sono udah aja sedikit aja ke depannya, masih muat kan ke depan sedikit 1 jengkal gitu. Nggak harus jalan ke sini. Ini mah jalan, ada kejadian itu belum lama. Ada yang bertanya begitu, imamnya batal, ada ustadznya di pinggir, ustadznya jalan ke sini ngegantiin imam. Nggak boleh, karena hitungannya tuh jalan udah berapa itu, gerakan 3 kali udah batal. Nanti ada penjelasannya di dalam kitab Fathul Mu'in ini, nanti ada penjelasannya itu semua. Tuh yang pertama udah berapa tadi itu perbedaannya. Yang pertama dalam takbir, yang kedua ruku, yang ketiga sujud, yang keempat ngasih tahu imam. Nah, ngasih tahu imam. Yang kelimanya apa? Yang kelimanya apanya? Oh, itu penjelasan tadi itu mah. Penjelasan. 1 ketika takbiratul ihram, beda antara laki-laki dengan perempuan. Tapi gimana kalau perempuan sama dengan laki-laki? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Itu mah hanya sunnah. Ini mah perbedaan dalam sunnah. Perempuan nggak batal, enggak. Cuman makruh. Perempuan itu harusnya gini. Perempuan itu berdirinya harusnya rapat. Kalau laki-laki harusnya renggang. Kebalikan kan? Kenapa perempuan itu harus dirapatkan? Kenapa laki-laki itu harus direnggangkan? Kalau laki-laki direnggangkan, kalau dirapatkan ada yang kejepit. Enak kita. Kalau perempuan makan enggak ada yang kejepit, enggak. Malah ketika ditutup begitu aman, enggak masuk angin. Masuk angin. Yang kelimanya adalah menutup aurat. Kan beda ketika sholat. Kalau laki-laki auratnya dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan semua kecuali muka dan telapak tangan. Nah ini lihat, istri kita lihat pakai berego apa mukena ya, pakai mukenanya jangan segini, karena ini termasuk aurat. Nih termasuk muka wajah itu, ini ujung dagu ya, ujung dagu, berarti bawah dagu ini aurat. Berarti kalau pakai mukena ke sini, jangan seperti pakai jilbab. Kan kalau jilbab sampai di sini ya, iya, jangan disamain.
Karena ini bawah dagu ini termasuknya aurat. Yang namanya muka dari ujung dagu sampai ujung rambut sini. Sampai sini, ini muka nih. Termasuknya. Telinga dengan telinga, ini muka namanya. Harus ketutup. Kebanyakan perempuan itu pakai mukenanya di sini sama dengan jilbab. Sampai leher. Padahal di bawah dagu itu sebelum leher itu termasuk aurat. Atau biasanya perempuan itu ada keluar rambutnya gini. Ini juga nggak boleh ada rambutnya. Satu helai pun nggak boleh. Karena itu di dalam sholat aurat. Nggak boleh. Ketika sholat nggak sah. Gitu ya. Itu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam sholatnya, gitu ya. Maka ketika seorang wanita sedang haid, tidak wajib sholat, juga tidak wajib qadha. Bagaimana kalau orang yang murtad? Tadi orang kafir tidak wajib sholat, tapi tetap dituntut di akhirat. Al-kafir laisa min ahli niat, kalau tetap dituntut di akhirat, tapi kalau sholat tidak sah. Kalau sholat tidak sah. Dan ketika masuk Islam tidak wajib mengqadha. Ketika dia masuk Islam umur misalkan 20 tahun, balik 15 tahun umumnya, maka 5 tahun ini nggak usah di qadha. Tapi kalau kafirnya kafir aridi, contohnya adalah yang murtad. Murtadnya itu misalkan 5 tahun. Dia murtad umur 20 tahun. Masuk Islam lagi umur 25 tahun. Dari 20 sampai 25 tahun ini sholatnya kan ditinggalkan karena murtad. Maka wajib diqadha yang 5 tahun itu. Berat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari segala kemurtadan. Karena murtad itu kadang-kadang kita kagak ngeh. Ada murtad perbuatan, ada murtad perbuatan, perkataan, ucapan, dan pertekadan. Ini di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang ini keluar daripada keislamannya. Kalau kita tidak tahu, terkadang kita pun bisa jadi keluar dari keislaman tanpa kita sadari. Nauzubillahi min dzalik. Maka tetap kita baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkadang kan ada orang yang nuduh-nuduh musyrik. Oh, itu yang zarah itu musyrik. Orang yang menuduh kafir, maka dialah yang akan termasuk kafir murtad. Nuduh musyrik sama orang muslim, maka yang menuduh itulah murtad. Nauzubillahi min. Maka jangan sembarangan. Ada orang Islam dituduh PKI, padahal dia orang muslim benar. Ah, ini mah PKI, itu bahaya. PKI itu kan berarti kafir ya. Kafir, komunis, termasuknya kafir. Kalau ada orang menuduh kafir, maka orang yang menuduhnya itu udah kafir. Belum tentu yang dituduhnya itu orang kafir. Orang muslim, sholat, dituduh PKI. PKI itu kafir, maka hati-hati kita. Perbanyak kita 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau ada kita biasanya dapat surat undangan pernikahan. Ada lafaz bismillah. Ada Qur'annya surat Ar-Rum, bahasa Arab. Habis beres selesai
acara itu kira-kira surat undangnya itu dikemanain sama kita? Dibuang. Kalau kita punya tahu ini Quran dibuang sama kita, ngeremehin, murtad itu. Iya, surat undang kita tahu di sini ada Al-Quran, ada Bismillahnya pakai bahasa Arab. Kan biasanya ada surat ayat Qurannya ya, surat Ar-Rum. Wa min ayatihi itu. Beres ini kayaknya dibuang sama kita. Kita tahu ini ada Al-Qur'annya. Kita tidak menghormati, kita tidak memuliakan Al-Qur'an. Masa bodoh, tahu kita dimasukin ke dalam sampah, maka kita murtad. Na'udzubillahi min, karena meremehkan Al-Qur'an. Dibuang, Al-Qur'an dibuang. Apalagi diinjak-injak, udah murtad itu. Kan sekarang mah banyak orang yang pengen tenar ya. Banyak orang yang pengen viral. Sengaja-sengaja Quran diinjak. Sengaja-sengaja makan babi terang-terangan. Melawan Allah gitu. Pengen viral. Itu udah murtad yang begitu. Makanya hati-hati. Hati-hati, kemurtadan itu banyak sekali. Apalagi pertekadan. Pertekadan kita salah kepada Allah, murtad. Minum aja, minum. Seger, nekadin bahwa yang nyegerin ini adalah air alam. Itu udah keluar akidah kita. Yang nyegerin bukan air. Yang nyegerin adalah Allah. Ini mah akidah kita, pertekadan kita. Kadang-kadang bukan minuman aja, makan kenyang. Wah, gua kalau kagak makan, kagak kenyang ini. Yang ngenyangin makan. Tapi tidak ada hati kita menuju kepada Allah. Kalau hati kita menujunya kepada Allah, walaupun berkata begitu, gak jadi masalah. Karena yang dihitung adalah pertekadannya. Ada pertekadan yang menyebabkan kemurtadan. Yang menyebabkan keluar daripada keislaman. Jadi ada kekufuran itu perkataan, perbuatan, pertekadan. Itikad kita salah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini berbahaya ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari ada hal-hal yang menyebabkan hilangnya keislaman kita. Maka wajib hifzu islamihi. Wajib menjaga keislaman kita. Dengan cara bagaimana? Tolab ilmu. Ini dalam rangka kita menjaga keislaman kita. Kalau kita tidak menuntut ilmu, bisa jadi kita pun termasuk orang yang tidak bisa menjaga keislaman kita. Karena ketidakpahaman itulah orang bisa menyebabkan keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dikira maka gak murtad, ternyata murtad, kan begitu. Makanya ada ilmunya, harus ada pengetahuan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari keislaman, baik perkataan, perbuatan, dan pertekadan. Ini wajib kita ketahui agar kita bisa terhindar. Sholat aja sholat. Sholat kita ninggalin sholat. Kemudian kita menekadkan ini sholat kagak wajib. Enteng gitu, enteng. Karena udah biasa ninggalin sholat. Sampai hati kita menyatakan bahwa gak sholat juga gak ngapa-ngapa. Sholat mah kagak wajib. Kepada dia, itu pun hal yang bisa menyebabkan keluarnya keislaman kita. Kalau ninggalin sholat doang mah, tapi dia tetap bertekad bahwasanya sholat ini wajib, dia merasa berdosa, itu cuman dosa, ninggalin sholat, dosa besar. Tidak sampai kepada murtad. Tapi kalau sampai dia menekadkan bahwa sholat ini tidak wajib, kagak ngapa-ngapa ditinggalin juga,
Nih kadang-kadang ada yang begitu, kagak ngapa-ngapa, kagak sholat juga. Gue mah dari dulu kagak sholat. Bahaya itu, bahaya. Bahaya. Boleh tidak kamu tidak mengerjakan sholat, tapi jangan sampai kamu menekadkan bahwa sholat itu tidak wajib. Sholat itu hukumnya wajib. Ketika kita menekadkan sholat tidak wajib, maka itu udah keluar daripada pertekadan. Berarti dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perbanyak kita 2 kalimat syahadat. Sebelum tidur baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, pakai wa ya, pakai wawu atop. Kalau azan jangan pakai wawu atop. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, jangan wa. Tapi kalau di luar sholat azan pakai wawu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang qomat pakai Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jangan pakai wawu atop. Tapi kalau di luar itu azan qomat pakai wawu huruf atop. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu adalah ketika kita zikir kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu memperbarui keimanan kita. Perbanyak. Jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaruilah keimanan kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti ketika orang murtad dia meninggalkan sholat, maka hukumnya wajib diqodho. Wajib qodho walaupun dia kafir. Tapi kafirnya termasuknya kafir aridi, adalah murtad. Wajib untuk diqodho ketika dia kembali kepada Islam, wajib untuk diqodho. Bagaimana kalau anak kecil? Sama, anak kecil pun tidak wajib sholat kalau belum balik. Atau orang gila, sama, belum mukalaf, tidak mukalaf. Mukalaf itu kan artinya balik dan berakal. Udah balik tapi tidak berakal, majnun namanya, orang gila, nggak wajib. Makanya kalau kita kagak mau sholat, kagak mau puasa, jadi orang gila, majnun. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk wajib sholat. Ingatin, syarat wajib sholat itu ada 3. 1, Islam. 2, mukallaf. 3, suci. Nah ini 3. Ini syarat sah sholat belum ketemu. Coba ulangi lagi syarat sahnya sholat. 1, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. 2, suci dari najis. 3, menutup aurat. Itu syarat sahnya sholat. 4, gak ada tartib. Kalau tartib adanya di rukun sholat, menghadap kiblat. 1 lagi nih,
masuk waktu sholat tuh. Iya bener itu, jadi 5 tuh. Saya pernah kejadian begini. Saya khutbah di gedung Golep, Gading Serpong. Dia itu Jumatannya di gedung, bukan di masjid. Namanya kita masih muda, apa aja garap dah. Di gedung, karyawan-karyawannya doang yang sholat, karyawan yang Islam semua di situ. Itu waktu zuhurnya patokannya bukan kepatokan masuk waktu, ditentukan oleh bos. Pokoknya mulai jam 12 Jumat itu patokannya. Sedangkan di situ saya waktu itu jam 12 lewat 10 menit. Belum masuk waktu. Waktu itu jam 12 lewat 10 menit. Saya khotimnya. Belum masuk waktu udah adzan. Saya tanya panitia panitia sholat Jumatnya. Ini belum masuk waktu, baru jam 12. Udah biasa di sini mah jam 12. Kan ini jam 12 lewat 10. Iya, ini udah aturan dari bosnya, dari atasannya. Harus jam 12. Beresnya itu harus jam 12 lewat 20, benar. Lewat 20. Sedangkan kalau saya lewatin sampai 10, saya cuma dikasih waktu 10 menit buat sholat sama khutbah. Ustadz mau misalkan ini kalau 12-10 menit berarti dikasih waktu khutbahnya jangan panjang-panjang, cukup 5 menit. Gak apa-apa, yang penting masuk waktu sholatnya. Ya Allah, ada sampai segitunya. Padahal itu termasuk apa tadi? Syarat sahnya sholat. Bener, ini baru ingat itu. Ingatin lagi nih syarat sah sholat ini. Artinya kalau tidak ada salah satu, kagak sah sholat kita. Satu apa tadi? Suci dari hadas. Kedua, suci dari najis. Ketiga, menutup aurat. Keempat, menghadap kiblat. Kelima, masuk waktu. Hafalin dah itu dah. Kita kalau misalkan mau sholat nih, mati lampu, jam juga pada rusak. Nah, misalkan kita main sholat aja. Kira-kira ini mah mana mendung lagi, hujan mulu sekarang mah, nggak ketahuan ini udah duhur apa belum ini. Yang penting mah sholat duluan dah. Itu nggak boleh. Harus yakin masuk waktu atau belum. Kalau kita ragu-ragu nih masuk waktu apa belum, jam ada jam 12 tapi ini jam 12 udah masuk apa belum ya, nggak tahu jadwal waktu sholat, dia sholat aja. Ini mah udah kayaknya sholat aja dia. Di tengah-tengah sholat udah dapat 2 rakaat, baru kedengeran ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mah udah dapat 2 rakaat, baru azan. Sah apa kagak ini sholatnya? Batalin apa kagak? Kagak sah sholatnya. Atau ini mah kita ragu-ragu bener tadi tuh. Tapi ketika kita beres sholat, nanya sama tetangga, ini udah zuhur belum? Oh, udah jam 2 lagi. Oh, berarti ngaco di tempat saya ini. Maka itu tetap wajib diulang lagi sholatnya. Karena ketika sholat dia ada keraguan. Harus yakin. Harus ada dzon mukallaf. Nggak boleh sembarangan. Karena termasuknya apa tadi? Syarat sahnya sholat. Jadi ada 2 tuh, harus bisa ngebedain. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Jangan kebalik.
Ini jarang dipelajari, jarang bisa membedakan. Kadang-kadang sama aja syarat wajib sholat sama syarat sahnya sholat. Ini bedain. Ada syarat wajib sholat 3. 1, Islam. 2, mukallaf. 3, suci dari haid dan nifas. Berarti kalau orang atau wanita yang lagi haid dan nifas, kalau mandi junubnya gimana tuh? Nifas sama wiladah gitu biasanya kan satu ya. Nifas itu apa? Darah keluar setelah melahirkan. Ada wiladah. Wiladah itu melahirkannya, bukan darahnya, mengeluarkan bayinya. Itu pun wajib mandi. Kita punya istri melahirkan, wiladah namanya. Kemudian ada darah nifas. Ada 40 hari itu darah nifas. Maka mandi wajibnya itu cukup disatuin. Nifas aja. Jangan wiladah. Habis wiladah mandi. Orang masih nifas. Disatuin aja nanti setelah selesai nifas. Kecuali dia itu melahirkan nggak ada darah. Tapi jarang begitu ya. Melahirkan nih bayi doang, nggak ada darah, nggak ada apa, nggak ada nifas, nggak ada, jarang itu mah. Nah itu baru mandi wiladah. Tapi kalau dibarengi dengan darah, ada nifas, udah mandinya mandi nifas aja. Mudah-mudahan lah walaupun sedikit ada manfaatnya, walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan apa yang kita dapat bisa mendapatkan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita tutup, ada yang dipertanyakan? Ya. Naik lagi itu yang biasa kami alami, biasanya makmumnya tetap kandidat, cuma dia mengucapkan subhanallah. Kalau tadi yang menjelaskan Ustaz siapa benar nih, mana ya awalnya nggak mau pasang. Terus ya yang kedua, kalau misalnya tadi kita yang menjalankan tadi, kita tahu ada tulisan akam itu kan artinya kan barang itu udah nggak terpakai nih. Iya. Masa mau kita simpan terus kan akhirnya jadi estetik kan sampah jadinya kan kayak gitu. Itu kalau barang seperti gitu bagaimana maksudnya sarannya? Mungkin yang kedua nanti sambil berjalan. Ya, makasih. Pertanyaan bagus. Yang pertama, ketika dalam keadaan imam dan makmum beda keyakinan ini. Imam yakinnya 3 rakaat, makmum yakinnya 4 rakaat. Ya tetap makmum tadi baca subhanallah, tidak harus. Yang ini itu perempuan. Yang menepuk tangan ini perempuan. Kalau laki-laki baca subhanallah. Tapi itu jangan terus-terusan. Udah aja sekali aja. Berarti imam dia keyakinannya 3 rakaat. Berarti kita nungguin gitu. Jadi tadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan menepuk tangan. Kalau laki-laki benar tadi baca apa? Subhanallah gitu. Makanya perempuan itu ketika berjamaah tidak ada mihrab, dia satu barisan, cuman ngelangkah sejengkal dekat di situ. Biar apa? Ketika ada kesalahan menepuk tangan kedengeran.
Tapi kalau laki-laki baca tasbih walaupun jauh kedengeran, subhanallah, begitu. Tapi awas, ketika baca subhanallah jangan ada niatan ngasih tahu imam doang. Jangan ada hanya ngingetin imam. Harus ada dua niatnya. Apa? Zikir. Harus zikir dan ngingetin imam. Kalau hanya ngingetin imam aja, maka kita sholatnya batal. Batal kita. Harus dua niatnya. Zikir sama ngasih tahu imam. Subhanallah, niatnya zikir sama ngasih tahu imam. Kalau hanya ngasih tahu imam aja, subhanallah, batal sholat kita. Harus ada dua. Jadi yang ngasih tahu imam itu orang yang ngerti. Harus tahu ngerti. Kemudian udah cukup? Dia tetap nunggu tahiyat itu. Oh, ada juga yang bilang udah walaupun imamnya salah, makmumnya tetap ikutin gitu. Ada juga yang kayak gitu. Begini, kalau si makmum ngikutin imam aja, tapi dia yakin bahwa ini udah 4 rakaat, itu yang jadi masalah. Tapi kalau makmumnya ragu, ngikutin imam, oh iya barangkali imam yang benar, saya yang ragu. Itu nggak jadi masalah kalau ragu, ngikutin imam. Tapi kalau makmumnya yakin ini udah 4 rakaat, orang saya ngitung. Kalau udah yakin 4 rakaat malah ngikutin lagi imam, itu batal. Karena menaikkan 5 rakaat nantinya. Gitu. Tapi kalau makmumnya ragu, ada keraguan, akhirnya ngikutin imam, nggak jadi masalah. Itu yang nggak jadi masalah itu. Tapi kalau makmumnya yakin ini 4 rakaat, jangan ngikutin imam. Udah cukup dia 4 rakaat di situ, yakinnya udah 4 rakaat, ya jangan ditambahin. Berarti dia menekankan 5 rakaat, nggak boleh, batal sholatnya. Itu maksudnya. Makanya ketika ada keyakinan udah 4 rakaat, ada 2 jalan. Satu, nungguin imam ketika tahiyat akhir, kita tahiyat akhir aja nungguin imam sampai uluk salam. Yang kedua, mufarokoh. Berpisah dari imam, udah imam naik lagi ke atas, kita mau udah tahiyat akhir aja, mufarokoh dari imam, uluk salam. Begitu. Ada lagi? Oh iya, maksudnya masalah ini udah? Oh iya. Iya. Semacam keputusan di imam. Jadi kalau yang subhanallah itu ada banyak, subhanallah itu makmum banyak yang mengucap seperti itu. Itu kan imam. Jadi keyakinan misalnya 5 orang atau berapa orang itu mungkin lebih kuat dibanding kita atau gimana? Iya, itu tergantung imamnya. Imamnya ini udah subhanallah nih, imam udah biarin aja imam mah. Kita mah udah mufarokoh aja. Atau tadi tungguin sampai imam uluk salam, begitu, nggak ada masalah. Nah, itu kepribadian imamnya rumasa apa kagak, gitu. Iya, peka apa enggak, itu kembali lagi kepada kepribadian imam. Wong ada 2 orang yang subhanallah, dia egonya tinggi, kagak mau disalahin. Harusnya ngikutin. Kalau dia merasa udah tua nih, kan kadang-kadang orang yang udah ini mah egonya tinggi, nggak mau disalahin sama anak muda. Itu kembali lagi ke pribadiannya. Itu mah terserah imamnya nanti, tanggung jawab. Yang kedua tadi masalah apa tadi? Surat undangan. Kalau ada surat undangan yang ada bismillahnya, kita gunting. Yang ada ayat Qur'annya, bakar, masukin ke dalam tanah. Cukup. Gak usah ditumpuk undangannya.
Makanya kalau kita punya saudara atau kita sendiri bikin surat undangan, jangan pakai Quran. Artinya mah nggak jadi masalah. Misalkan artinya aja nih, surat Ar-Rum, surat undang, nggak jadi masalah itu mah. Nih yang tulisan Arab, tulisan Al-Quran, itu hukumnya Quran. Makanya kalau bisa kasih tahu artinya aja dah di surat undang mah. Jangan ada bismillah bahasa Arabnya, kemudian surat Ar-Rum bahasa Arabnya. Kalau bisa jangan bikin orang lain dosa nantinya. Minimal dosa besar itu kalau membuang Al-Quran. Nggak murtad juga. Minimalnya segitu. Jadi caranya kalau nggak mau repot, kalau mau membuang surat undang ada lafaz bismillah, bismillahnya kita gunting. Kita amankan ini bismillah biar enggak terlantar. Kita bakar, nggak jadi masalah. Kemudian abunya kita timbun atau dimasukkan ke dalam tanah. Udah cukup. Nggak jadi masalah. Ada lagi? Kalau kita mau memusnahkan Al-Quran itu sama seperti itu. Sama. Bakar. Cuman nanti dikubur ya. Dikuburnya itu di tempat yang kira-kira nggak diinjak sama orang. Jangan di jalanan, jangan. Di kebun memang nggak jadi masalah. Jadi daripada terlantar, udah pada sobek, nggak kepake, akhirnya kita ngelihatnya juga kagak enak. Jangan dibuang ke tempat sampah, dosa. Udah dilebur dengan dibakar atau dilebur dengan apa aja kira-kira nggak ada tulisan Qurannya. Suka ada yang begitu, apalagi di majelis-majelis taklim yang udah banyak ini ya, selebaran Quran yang kecil yang pada lepas gitu. Itu amanin sama kita tuh, diamanin, kumpulin daripada berserakan. Bahkan kalau ada angin ke bawah, keinjek segala, amanin sama kita, amanin. Lebur sama kita. Begitu. Sama hukumnya, sama. Ada lagi? Cukup? Cukup? Kenapa? Bisa. Kalau yang penting lebur, hancur. Iya. Yang penting gak berbentuk lagi. Udah hancur lah, kayak dibakar gitu. Kayak dibakar, hilang tulisannya. Kalau masih ada tulisannya nggak boleh. Dihancurin tapi tulisannya masih ada, nggak boleh. Harus hancur semuanya, dijadiin abu. Ya. Karena kalau kita zikir kan ya, kita berzikir kadang juga suka bikin masalah gitu. Ya masalah apalah. Ya, mungkin intinya kita nggak fokus atau nggak konsentrasi. Saya pernah dengar itu zikir itu seyogyanya kan 33 kali. Cuma karena mungkin kita lagi pikirannya nggak konsen, gitu kan harus lupa. Dia dulu ya, nah itu kayak gitu gimana? Apakah kita wajib pulang atau bagaimana? Zikir keutamaan. Mau banyak, mau dihitung, mau kagak. Yang penting kita hatinya kepada Allah. Itu 33 keutamaan sunnah Nabi. Ketika selesai sholat, bacanya subhanallah 33 kali. Lebih juga nggak jadi masalah. Kita ada sesuatu yang harus kita keluar dari sini, nggak jadi masalah. Kurang juga nggak bakalan dosa. Enggak, cuman keutamaan, kesunahan. Sunahnya Nabi ketika zikir ba'da sholat, baca subhanallah itu 33 kali gitu. Nggak jadi masalah. Memang ketika zikir harusnya jangan hanya mulut, tapi hati kita juga harus fokus tadi ya. Kalau bahasa ininya khusyuk lah.
khusyuk. Jangan kita zikir mulutnya doang, tapi hati kita tidak zikir kepada Allah. Tapi minimal itu lebih baik. Walaupun hanya zikir di mulut, hati kita tidak zikir, lebih baik daripada ngomongin orang begitu. Daripada diem, lebih baik. Ya kelas kita mah zikirnya lisan dulu dah. Karena zikir itu kalau misalkan udah ke hati, ibaratnya zikir itu kayak telur. Nih kita mah baru bikin cangkangnya. Apa cangkang? Kulitnya telur, baru cangkangnya doang, kulitnya doang tuh, belum isinya. Baru lisan kita mah. La ilaha illallah itu baru cangkang, minimal cangkangnya dulu dah. Ntar lama kelamaan nanti juga ada isinya. Ntar juga hatinya fokus, khusyuk. Makna dari la ilaha illallah itu bisa kita resapi ke dalam hati. Itu kan baru ada isinya gitu. Jangan isinya aja kita. Lah akhirnya kagak mau kita zikir. Kenapa? Wong saya zikir hatinya lupa sama Allah. Mendingan kita hatinya dulu dah. Itu ibarat dalamnya doang kagak ada cangkangnya. Kira-kira kita kalau dagang telur kagak ada cangkangnya, laku apa kagak? Begitu. Dah kita bikin cangkang dulu dah, rajin dulu zikir walaupun hanya lisan. Ntar lama-lama juga dapat hidayah. Kita bisa fokus, kita bisa khusyuk. Jangan begini, gue mah kagak mau sholat juga kagak khusyuk. Sholat aja dulu, ntar juga jadi khusyuk. Kalau Allah memberikan khusyuk kepada kita, bisa jadi khusyuk. Begitu. Yang penting kita melaksanakan kebaikan aja dulu dah. Jangan mikirin ikhlas, jangan mikirin khusyuk dulu dah. Yang penting mau melaksanakan ibadah, mau melaksanakan kebaikan, ikhlas dan khusyuk itu urusan Allah Ta'ala yang ngasih kepada kita. Kita hanya bisa melaksanakan perintah Allah. Itu saja. Cukup kali ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu